Saya percaya pujian yang datang keluar dari hati itu akan meruntuhkan setiap benteng, mematahkan setiap kubu, setiap tembok-tembok yang sulit. Bapak Ibu, ketika kita bersyukur, itu ada perubahan yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Suatu waktu dalam firman Tuhan tercatat ada seorang hamba Tuhan yang dipuji oleh Tuhannya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan. Tidak banyak orang yang langsung dipuji oleh Tuhan, tapi salah satu orang ini terkenal, kaya. Bapak Ibu, Ayub adalah orang yang Tuhan sendiri bilang langsung bahwa tidak ada orang yang salehnya seperti dia. Dan itu dicatat Alkitab. Kalau saya ketemu orang hebat dan orang itu muji saya di depan banyak orang, senangnya kayak apa? Apalagi tahu kenal, berarti kan dia kenal, terus dia puji, senangnya kayak apa? Yang puji Ayub itu yang punya langit dan bumi, surga, saudara. Dalam Ayub pasal pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya kita tahu kisah ini. Ayub orang yang takut Tuhan. Dia tidak segan-segan mempersembahkan semua yang terbaik untuk Tuhan. Dan dia adalah orang yang mentaati seluruh perintah daripada Tuhan. Tapi ada satu kisah yang kita tahu bersama terjadi dalam hidupnya. Dan saya ingin kita buka dalam Ayub 42 ayat 1 dan 2. Di situ dicatat pengakuan yang luar biasa dari Ayub. Saudara, kalau dari ayat-ayat di awal, ketika dia mencintai Tuhan, ketika dia dipuji oleh Tuhan, dan kemudian Ayub pasti senang. Tidak ada orang yang tidak senang dipuji. Setuju boleh katakan amin. Tapi kemudian Alkitab mencatat dia mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak mudah. Anak-anaknya kemudian mati, hartanya kemudian juga habis. Dia ditinggal oleh saudara-saudaranya. Dia dikutuki oleh istrinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi semua bayangan dia menyembah Tuhan yang luar biasa, memiliki Tuhan yang luar biasa, kemudian bisa berubah. Karena seketika dia tinggal kulit yang membungkus tulangnya penuh dengan luka-luka yang kemudian menjadi kejijikan buat banyak orang. Tapi saudara, kita tahu kisahnya kemudian perjalanannya berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi ada ayat pasal 42. Di situ dicatat salah satu pengakuan dari Ayub yang sangat fenomenal. Karena dia berani mengambil posisi berseberangan dengan keadaan yang ada. Dalam Ayub 42 dicatat dengan jelas. Dia katakan satu pernyataan yang luar biasa. Dia katakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, kata sanggup ini artinya dia sedang berbicara kepada Tuhan. Tuhan, banyak hal yang tidak mampu ada di depan aku, tapi aku punya Tuhan yang sanggup. Aku punya Tuhan yang mampu. Dia bukan hanya bisa menolong kita dalam sesuatu, satu hal. Tapi Alkitab mencatat dia bisa menolong kita dalam segala sesuatu. Saudara, segala sesuatu itu bukan hanya ketika kita tidak ada uang. Bukan hanya ketika kita sakit. Bukan hanya ketika kita mengalami hal-hal yang sulit. Di dalam setiap musim dia berjalan bersama dengan kita. Segala sesuatu, baik atau buruk, dia di sana. Itu Tuhan kita yang kita sembah. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi dia mengambil satu keputusan yang berbeda. Dia bilang aku tahu. Aku tahu artinya dia sadar, sesadar-sadarnya bahwa Tuhan mampu
dan dia sanggup. Dia kemudian melupakan siapa dia. Dia melupakan siapa dirinya. Ayub ketika dia saleh bukan berarti dia tidak ada kekurangan, saudara. Ayub punya banyak kekurangan. Tapi dia tidak melihat siapa dia. Tapi dia mulai melihat kepada siapa Tuhanku. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup. Ketika saya membaca ayat ini dan mata saya dibukakan untuk segala sesuatu, berarti apapun itu Bapak Ibu, dia sanggup. Setuju, boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya, dia sanggup. Apapun itu. Luar biasa gak Tuhan kita? Di saat kita mungkin takut, mungkin ada urusan kantor dan yang lain. Ada usaha kita yang gak tahu Tuhan ini bisa sukses gak? Lagi bangun karir, bisa gak Tuhan? Tapi Tuhan janji Bapak Ibu, kalau kita berjalan bersama dengan dia dan kita mengakui dia mampu, dia dahsyat, itu akan terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini. Beberapa waktu dalam beberapa hari ini ada doa saya dan suami 7 tahun kami berdoa. Dan sepertinya tidak mungkin, sulit. Tuhan luar biasa. Hanya dalam hitungan beberapa saat dia bisa. Cuma kenapa dia suka tunggu? Supaya kita belajar mempercayai dia. Dia punya waktu. Dia punya waktu yang akurat. Yang tidak terlalu cepat. Tidak terlalu terlambat. Tepat waktunya. Setuju, boleh katakan amin. Dia tepat. Dia akurat. Dia tidak pernah meleset. Saudara. Dan itu yang saya lihat, ternyata Tuhan kita ini benar. Dia janji, dia tidak mungkin tidak menggenapinya. Yang setuju boleh katakan amin. Yang paling keras dari GBI Heaven Henshaw. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang dahsyat dan masih bekerja sampai hari ini. Ayub kemudian merubah paradigmanya. Ayub merubah cara pandangnya. Dia tidak lihat orang yang meninggalkan dia. Dia tidak lihat orang yang tidak menghormati dia. Karena pada zaman dulu dia berjalan, dia duduk dengan bangsawan, dengan orang-orang hebat. Karena dia kaya, dia orang yang luar biasa, dia orang yang terkenal. Bahkan Tuhan saja puji dia. Tapi ketika anak-anaknya diambil, ketika keuangannya hancur, ketika dia sakit, orang-orang meninggalkan dia. Bahkan orang terdekatnya saja mengutuki dia dan bilang, kutukilah Tuhanmu dan matilah engkau. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika dia mengambil keputusan, aku tahu engkau sanggup. Dia lupakan siapa dia. Dia lupakan penderitaannya. Dia lupakan keadaannya. Dan kemudian dia mulai memandang, dia membalikkan semua cara pandangnya. Dia pandang siapa Tuhan yang dia layani, yang dia sembah, yang dia ikuti. Sejak pasal pertama dicatat, dia saleh. Dia orang yang mengenal Tuhan. Dia orang yang takut akan Tuhan. Saudara, dia mulai melihat kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Kadang kalau kita lihat keadaan, ya Bapak Ibu, ya kita bisa ciut, kita bisa takut, bahkan kita bisa mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan belum jawab? Kemarin saya ketemu dengan adik saya yang dokter bahkan Singapura bilang tidak mungkin bisa punya anak. Teman saya juga dengar kesaksiannya, dokter Singapura bilang tidak mungkin punya anak. Suaminya punya bar. Jadi dia kalau pulang jam 4, kadang gak pulang udah pasti mabok. Istrinya berdoa, gak henti. Istrinya tidak suruh bilang tutup barnya. Dia jual minuman keras juga di sana, supplier masuk di kota itu. Istrinya cuma berdoa. Dan dokter katakan ada sakit yang tidak bisa disembuhkan juga karena
kondisi memburuk, minum obat seumur hidup, dia kena epilepsi berat istrinya. Mau lagi apapun tiba-tiba kejang-kejang, sakit epilepsi saudara. Berbusa kejang-kejang. Dan dokter bilang, you don't have a dream. Kamu tidak akan pernah punya anak. Tapi gak tahu gak saudara, dalam ibadah seperti ini. Saya ingat saya dan suami ada di atas panggung. Dan kami mendoakan adik yang lagi duduk. Engkau akan dikasih hadiah oleh Tuhan. Keturunan ilahi. Nangis dong. Kan dokter bilang tidak mungkin. Dan dia minum obat. Tidak boleh nyetir, tidak boleh berenang, tidak boleh kerja berat, tidak boleh sendiri. Sedangkan dia biasanya kalau nyetir pembalap kalah, saudara. Tidak bisa diam. Dia nangis. Karena secara manusia tidak mungkin. Tapi beda dengan Tuhan. Yang Ayub percayai. Nangis. Dan kami juga takut ketika suami saya katakan kamu akan mendapatkan seorang keturunan. Akan mendapatkan keturunan ilahi. Tuhan akan kasih hadiah. Saudara. Beberapa bulan setiap dia maaf bulanan dia nangis. Karena kan habis didoakan gak terjadi apa-apa. Dia nangis lagi. Gak terjadi apa-apa. Tapi ketika waktu Tuhan itu genap. Dengan segala resiko dokter katakan kalau punya anak berbahaya. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian dia kaget. Suaminya juga kaget. Dan istrinya hamil. Melahirkan dengan selamat sehat. Suaminya kemudian cinta Tuhan. Anda bisa lihat. Dia tutup barnya. Dia tinggalkan kehidupan yang malam itu saudara. Karena dia melihat Tuhan yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Tuhan yang kita sembah sanggup. Anaknya bukan cuma satu Bapak Ibu. Hamil anak pertama. Kemudian hamil anak kedua lagi dan dia ke Singapura dan dokter kaget. Sampai hari ini tidak pernah kejang epilepsi lagi. Yesus kita luar biasa. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak berlebihan. Ku sendiri Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ada seorang yang berkata kepada saya, emang mujizat masih terjadi? Yes. Orang yang tidak percaya mujizat karena dia tidak pernah ada di titik ketika dokter katakan umurmu tinggal 11 bulan. Mamamu sebentar lagi pulang. Anda mungkin tidak pernah ada di posisi itu. Sehingga orang-orang yang tidak percaya mujizat. Karena mereka tidak pernah ada ketika tidak ada harapan, tidak ada pertolongan bahkan dengan usaha manusia. Di situ mujizat kuasa Tuhan banyak kali terjadi. Setuju boleh katakan amin. Ada orang yang bertanya, ketika saya didoakan saya nggak sembuh. Karena kesembuhan itu bukan dari hamba-hamba Tuhan. No, kita hanya sarana. Tuhan bilang tumpangkan tangan. Kuasa Tuhan yang mengalir, bukan kami. Ada orang yang langsung sembuh. Ada orang yang tunggu beberapa hari. Ada orang yang tunggu beberapa bulan. Saudara, ada orang yang memang kadang 1 tahun dia tunggu. Atau beberapa tahun. Tapi Tuhan tetap mendengar dan menjawab doa kita. Sebab itu saya yakin mujizat masih terjadi. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda tahu dengan sesadar-sadarnya seperti Ayub bilang. Dia rubah cara pandangnya. Aku tahu Tuhan Maha Kuasa dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Aku tahu aku tidak mampu lakukan ini. But my God, Allahku dia sanggup. He is able. Setuju boleh katakan amin. Saya percaya anak dari pastor
Hosea bersama ibu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. You will be preached. Engkau akan dipakai untuk generasi ini. Engkau akan kuasa Allah mengalir yang engkau tidak pernah pikirkan. Upon you. Allah memilih engkau jauh banget. Sebelum engkau pikir, one day engkau akan ada di depan banyak orang. Engkau akan membawa pesan-pesan yang luar biasa. Bahkan engkau akan dibawa ke tempat marketplace, di mana di sana ada dampak yang luar biasa. Engkau akan bawa kasih Kristus akan mengalir dengan luar biasa. Mari kita angkat tangan kepada putra dari Bapak Gembala dan Ibu. We will pray. Kami sepakat berdoa, double portion anointing upon you. Kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi turun atas hidupmu. Engkau akan diberikan banyak pewahyuan. Engkau akan diberikan pesan-pesan yang luar biasa. Engkau akan ditaruh dalam hatimu discerning spirit. Engkau bisa membedakan banyak hal. Tuhan akan taruh, Tuhan akan buka telingamu. Engkau akan banyak mendengar hal-hal yang Tuhan akan bicara. I pray double portion anointing upon you. Sensitive spirit. Tuhan akan berikan kepekaan yang luar biasa. Dan dari hatimu yang tulus itu akan menjamah banyak orang. Ayub adalah orang yang ketika dia katakan Tuhan sanggup. Ayat selanjutnya dia bilang, dan aku tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayat ini ketika saya baca, sering saya baca. Tapi waktu saya baca, ternyata kalau rencana kita gagal, bukan berarti kita gagal. Kalau rencana kita gagal, Bapak Ibu, Bapak bangun usaha, kok kayaknya Bapak punya harapan, kok kayaknya nggak kejadian ya, saya punya harapan. Bukan berarti Tuhan gagal. Kadang dia akan buka jalan yang lain. Kadang Bapak bertekun di sana, dan di sana ada pintu yang terbuka di ujung jalan. Karena dia menghargai ketekunan. Banyak kita mungkin ngalamin kegagalan Bapak Ibu, tapi tidak dengan rencana Tuhan. Kalau rencana kita gagal, Bapak Ibu, teman-teman lagi bangun relationship, banyak yang DM saya, pacar saya meninggalkan saya. Saya bilang, itu mungkin rencanamu, kau punya mimpi, tapi tidak dengan rencana Tuhan, dia tidak pernah gagal. Setuju, boleh katakan amin. Jadi ketika saya tahu ayat ini memberitahukan kita, kalau kita melakukan segala sesuatu, plan kita, rencana kita, kemudian tidak terjadi, kemudian tidak sesuai harapan kita, di luar ekspektasi kita, atau Bapak Ibu kita ngalamin kok gagal ya, kok kayaknya tertutup jalan, kok kayaknya saya give up. Mungkin itu rencana kita, tapi ketika kita kembali lihat rencana Tuhan ada yang lain, dan dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah bekerja separuh, dia akan kerja full. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang percaya boleh angkat tangan sama-sama tinggi-tinggi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ayub bilang, dan aku tahu engkau maha kuasa dan tidak ada rencanamu, bukan aku, rencanamu yang gagal. Dan itu yang saya ingat, oh iya, saya akan percaya, saya akan terus berdoa, saya akan terus berharap. Karena rencana kita boleh beda, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal, tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Yang setuju boleh katakan amin. Dan itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Anda lihat kemudian Ayub, anak-anaknya diberikan lagi jauh lebih luar biasa, hartanya dilimpahkan dengan luar biasa. Berjalan bersama dengan Yesus, engkau akan lihat bukan satu kemuliaan, bukan satu jawaban, bukan satu mujizat. Dari satu mujizat, dari satu kemuliaan, dari satu kebaikan Tuhan, dari satu anugerah Tuhan, dari satu jawaban doa kepada jawaban doa lainnya, kepada jawaban doa lainnya. Dia tidak pernah berhenti di tengah jalan. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu
yang gagal. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya jemput. Kita bangkit berdiri sama-sama. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya undang tim Praise and Worship. Berapa di antara Bapak Ibu yang percaya bahwa kuasa Tuhan masih terjadi? Boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Ketika engkau percaya, engkau jalan bersama dengan Yesus, engkau akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Katakan ku percaya. Ku percaya. Sang ku percaya. Janjimu, janjimu ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindungan. Ku percaya. Mari angkat tanganmu. Amin. Ku percaya. Janjimu ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Boleh angkat tangan sama-sama. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu ku sendiri. Pelindungku. Sekali lagi ku percaya. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya. Janjimu Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ada di antara Bapak Ibu sebelum kita akhiri, kau yang mau percaya bahwa Dia sanggup, dan catat baik tanggal hari ini. Dimanapun Anda berada boleh angkat tangan bersama dengan saya. Kita mau sepakat seperti Ayub. Lupakan keadaan kita, lupakan kesulitan kita, dan kita lihat, yakin, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan biar hari ini menjadi sejarah. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan jawab, tapi Dia pasti jawab. Bapak Ibu, tangan kami terangkat ke surga. Apapun Bapak Ibu yang kita doakan, kita yakini orang yang berjalan dengan Tuhan, yang terus akan mengasihi Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan. Kami angkat tangan kami. Bapak Ibu, teman-teman anak muda, boleh mulai berdoa. Apa yang hari ini kau lihat tidak mampu, kau lakukan. Dia mampu. Lihat kepada Tuhan yang mampu. Kami angkat tangan kami dari tempat ini sampai di bagian belakang, bagian tribun, sampai di rumah. Mungkin ada yang sedang bersama dalam ibadah ini, yang dokter katakan kau tidak punya keturunan, tidak mungkin punya keturunan. Biarkan kuasa Tuhan turun bekerja. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, jalan sudah sering tertutup.
Dan mungkin kita pikir, memang saya gagal. Kabar baik, kita boleh kelihatannya gagal, tapi tidak dengan rencana Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dia janji Anda tidak akan pernah sendiri. Rencananya pasti digenapi. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus dari tempat ini. Biarkan kuasa Tuhan turun dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Engkau yang temui setiap kami, tidak ada yang terkecuali. Setiap kami mulai hari ini, kami akan lihat bahwa Tuhan itu sanggup. Dan Kau mampu melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Boleh saya berdoa kepada? Ya, boleh datang ke depan. Yes. Berapa di antara Bapak Ibu ada doa-doa yang selama ini rasanya sulit untuk Tuhan jawab? Boleh angkat tangan kita dimanapun Anda berada. Yang rasanya sulit banget. I pray. Kadang Tuhan bawa kita di tempat yang sulit supaya kita bisa lihat langsung kalau Dia buka. Kalau Dia buka dan tidak ada intervensi orang yang nolong, kau akan lihat ada pribadi yang lain. Kau akan lihat itu. Kadang Dia memang gak kirim orang. Dia tutup semua akses, Bapak Ibu, supaya kita lihat langsung mujizatnya. Kami angkat tangan kami, I pray for you. You will see how great He is. Kau akan lihat betapa dahsyatnya Tuhan yang luar biasa. Jesus mighty name. Engkau akan jalan dan engkau lihat Tuhan. Tidak dengan mata jasmani, but you can feel it in your heart. The deepest on your heart. Dia akan taruh banyak hal dalam hidupmu. Dia akan taruh banyak hal dalam hatimu. Banyak kali Dia suka bilang jangan takut. Dia suka bilang karena Dia tahu kadang-kadang kok di posisi-posisi yang sulit. I pray in Jesus mighty name. Kasih Bapa itu akan terus bekerja. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah hanya sebentar. Dia kerja terus. Yang kau tidak mampu Dia akan mampukan. Yang kau tidak mampu Dia akan buat engkau lihat sendiri. Tidak ada akses, tidak ada orang yang tolong. Dia buat mukjizat yang kau tidak pernah akan lihat satupun orang tolong engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami yang sedang dalam kesulitan. Ada anak muda, profesional muda. Yang hari-hari ini ada banyak ketidakmungkinan di depan. Boleh angkat tangan bersama dengan saya di tempat ini. Banyak kali dalam hidup saya lihat mustahil. Tapi saya punya Tuhan yang Dia bilang tidak ada segala sesuatu itu sanggup Dia buat. Dan Dia tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sebelum kami pulang nanti menerima berkat, saat kami beribadah, hamba berdoa dari tempat ini. Buat setiap kami mengalami Engkau. Buat setiap kami mengalami kedahsyatannya Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami ingat tanggal ini, ada doa kami, ada harapan kami yang sampai ke tahta Tuhan.
Di dalam nama Yesus apapun itu terjadi mulai saat ini juga digenapi dalam hidup kami. Terpuji namamu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang dahsyat kami akan berjalan dan melihat kemuliaan Allah semakin dahsyat, semakin dahsyat, semakin dahsyat. In Jesus mighty name. Terpuji namamu selama-lamanya. Yang setuju dan sepakat sama-sama katakan amin, amin.